dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian kita, materi kita. Tadi kita katakan bahwa untuk menentukan sahih atau tidak sahihnya hadis itu bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi sanad, yang kedua dari sisi matan. Dari sisi sanad itu nanti ada 5 poin yang harus terpenuhi untuk menghukumi sebuah hadis itu sahih atau tidak. Yang pertama sekali itu adalah ini urutannya bisa berbeda ya, tapi yang ada di buku ini adalah al-adalah, adalatur ruwat, perawi yang adil. Adil itu maksudnya perawi yang dapat dipercaya. Perawinya harus orang yang thiqah dan ditandai dengan tidak pernah tertuduh sebagai orang yang pembohong, tidak al-mubtadi', tidak pelaku bid'ah, dan juga tidak khifatul akli. Khifatul akli itu idiot, lemah akal, atau tidak memiliki kecerdasan. Ada juga beberapa poin hal yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk menolak sebuah riwayat ketika perawinya itu orang yang kadang usil terhadap anak-anak. Ada orang kalau taso ya anak-anak itu kalau lu menangi bajirul ya. Lu nanti lah. So lu menangi anak kene dah lu nanti lah. Kalau nampak contoh tu dah atau berpengaruh ke riwayat tu. Bisa berpengaruh ke riwayat, coba bayangkan. Jadi nampak oleh kita betapa detailnya, ketatnya para ulama itu sebenarnya menentukan syarat-syarat siapa rawi yang pantas untuk diterima riwayatnya. Ada pada masa dahulu seseorang yang saking usilnya, itu ada dalam buku diceritakan oleh para ulama hadis. Asal pennya ke maksaji di bos posan deh. Adilah pendis sab deh. Tentu lah yang kan kerja dia seperti itu membuat riwayatnya tidak lagi tidak temur ya sudah tuh. Kalau nanti sore disampaikannya satu hadis, Rasul pernah bilang begini, ndaknya langsung ndak temu. Jadi adalah turwat itu menjadi kata kunci untuk kesahihan sebuah hadis. Kalau seandainya diriwayatkan oleh perawi yang memang adil, thiqah, terpercaya, tidak pernah berbohong, itulah orang-orang yang akan diterima riwayatnya. Kalau enggak, maka sulit sebenarnya untuk mendalami ilmu itu tuh orang-orang tertentu aja yang memang serius dia untuk mendalaminya. Karena yang dibicarakan adalah orang. Dulu para ulama kadang mereka bertanya-tanya, apakah ini bagian dari ghibah atau tidak? Kan menceritakan keburukan orang kan? Sebulan ini adil, sebulan ini pernah berbohong, sebulan ini pernah begini. Itu kira-kira masuk ghibah atau enggak? Kalau ghibah itu berdosa.
Tetapi ada pertimbangan yang lebih kuat daripada itu. Itu adalah cara untuk mempertahankan agama, cara untuk mempertahankan kemurnian syariat. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka akan begitu mudah nanti diterima riwayat yang ternyata dia tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan pertimbangan itu berarti dilupakan persoalan ghibah, yang dikedepankan adalah bagaimana mempertahankan agama untuk memastikan kredibilitas kesahihan sebuah hadis. Maka perlu dipastikan pula kredibilitas seseorang yang membawa sebuah riwayat. Yang kedua itu harus dhabit. Dhabit itu ada dua, ada dhabit sudur, hafalan yang kuat, ada dhabit kitab, tulisannya tidak salah. Yang paling diutamakan itu adalah dhabit sudur, hafalan di hati. Sekali dongeng tidak lupa sudah itulah. Bihaitsu yastahdir, sekira-kira kalau dimintakan datangkan hadis itu bisa dia menyebutkannya mata sya'a, kapanpun diinginkan. Jago lolok tanya apa hadisnya bisa jawab deh. Itu dhabit sudur. Dan ulama dulu memang seperti itu, biasa mereka seperti itu. Kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tabrani. Maka Imam Bukhari kan tidak mencatatnya. Pas belajar bersama Syekh tidak mencatat. Bekok tiba di rumah catat sodor. Orang-orang yang tadinya mencatat di majelis bertanya ke Imam Bukhari, "Lah tahu pek dicatat kayaknya enggak catat Imam Bukhari." Gitulah kekuatan hafalannya. Di siko banyak Imam Bukhari saja. Imam Bukhari saja. Lah apa ya zaman kini kan enggak mencatat enggak bisa ulang video lihat. Bisa ulang video lihat kan, kalau dulu enggak ada video-video kan. Jadi dhabit itu menjadi satu syarat untuk hadis yang sahih. Seandainya disampaikan hadis itu oleh orang yang tidak dhabit, tidak kuat hafalan, ini dikeragui. Iyonya kan ya. Tentu menjadi alasan untuk dipertanyakan. Setidaknya catatan. Suainan disawwi desedo jangan dicatat. Apa disawwi deh? Tidak salah. Itu bagian dari dhabit yang juga menjadi syarat. Walaupun nanti akan ada perbedaan. Kalau seandainya kekuatan hafalannya tidak terlalu kuat, maka bisa-bisa statusnya dari sahih menjadi hadis, menjadi hasan, tapi masih tetap bisa dipakai. Ada ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu sanad yang bersambung. Disinilah yang menjadi kata kunci juga. Siapa dalam setiap tingkatan itu harus jelas siapa orang yang mengambil dari tingkatan yang sebelumnya. Sahabat mengambil dari Nabi, tabi'in mengambil dari sahabat, tabi'in mengambil dari tabi'in, dan generasi setelahnya ngambil lagi ke yang atba at-tabi'in. Silsilah itu yang harus tersambung, tidak boleh terputus. Kalau terputus berarti hadisnya dianggap sebagai hadis yang tidak bisa dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Padahal tabi'in tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada nanti istilahnya mursal sahabi. Mursal sahabi itu ketika sahabat tidak disebutkan. Kalau datang dari orang-orang terpercaya seperti Sa'id Ibnul Musayyib, itu tetap bisa sebagian menerimanya karena sahabat adalah orang yang terpercaya, dan Sa'id pun orang yang sangat diakui kredibilitasnya sebagai seorang ulama. Kemudian juga ada musyuzuz, terhindar dari syaz. Syaz itu tidak boleh satu riwayat yang sahih bertentangan dengan riwayat sahih yang lain. Ini sahih aja, tetapi kalau dianggap sahih tapi nanti bertentangan dengan hadis sahih yang lain.
Itu berarti ada sesuatu yang dipertanyakan. Dan terhindar dari cacat yang tersembunyi. Kadang ada orang yang merubah-rubah nama sanad dianggap sebagai orang yang orang yang terkenal, nama orang terkenal itu yang disebutkan di situ. Ini benar-benar detail ilmunya yang hanya dikuasai oleh orang-orang yang mendalami itu. Beliau ditemu hadis itu disaguin bekok di situ nama orang terkenal. Tentu percaya orang kan kesimpulan terkenal, padahal bukan dia sumbernya. Itu bagian dari cacat yang tersembunyi atau tadlis dan lain sebagainya, sehingga kalau diketahui berarti hadisnya tidak akan diterima. Nah, intinya dari sisi sanad bisa dipahami kesahihan sebuah hadis dengan 5 kriteria yang tadi itu. Kalau terpenuhi berarti hadisnya sahih, tapi kalau tidak berarti hadisnya tidak dapat dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Kalau pasti tidak sahih, berarti tidak ada alasan lagi untuk mengistimbat atau mengambil hukum yang ada di dalamnya. Karena dipastikan hukum yang diistimbat itu nanti hukum yang salah, sebab bersumber kepada hadis yang tidak sahih. Contohnya tentu akan banyak. Yang kedua, bagaimana memastikan kesahihan hadis melalui matan. Matan itu ma yantahi ilaihi sanad. Berakhir sanad mulai matan. Ucapan Nabi itu berarti matan. Riwayat tentang perbuatan Nabi berarti itu matan. Di mana berakhirnya sanad, disitulah mulainya nanti matan. Nah, dari sisi matan itu bisa diketahui sahih atau tidak sahih. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama juga, ulama hadis, di antaranya uslub bahasa yang mencerminkan kalau itu koyole ndak Nabi nyebutnya. Ada bahasa yang uslubnya sangat tidak mungkin Nabi yang mengucapkan. Dan tentu juga yang menentukan itu adalah ahlinya. Karena Rasul adalah orang yang diberikan kemampuan untuk mengucapkan bahasa yang sangat indah, pendek, singkat, tapi makna dalam, luas. Maka jawami'ul kalim itu sifat Nabi. Sifat kalam Nabi itu jawami'ul kalim. Bahasa yang singkat, maknanya sangat padat. Kalau awak lah sajam begitu, antah hapu pelajaran ini sajam begitu. Nabi setengah baris saja yang dia ucapkan, tetapi penjelasannya oleh para ulama bisa berhalaman-berhalaman. Ada contoh yang disebutkan dalam buku kita tentang yang tadi itu, uslub bahasa yang mencerminkan kalau bukan bahasa Nabi. Nah, salah satu contoh yang saya dapatkan, yang saya sebutkan di sini, arba'un la yashba'na min arba'. Ada 4 perkara yang tidak pernah puas dari 4. Ardun min matar, bumi dari hujan. Unsa min zakar, perempuan dari laki-laki. Yang tidak pernah puas. Aku joleh tidak nabinya begitu. Tidak pantas Nabi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ainun min nazar, mata dari memandang. Udhunun min khabar, telinga dari khabar, dari pemberitaan. Ini 4 hal yang tidak pernah puas dari yang 4 pula. Ternyata riwayat ini adalah maudhu'. Ini adalah palsu, bahkan secara zahir lapas dari hadis ini dapat ditebak bahwa ini bukanlah bahasa Rasul. Bahkan ini merupakan bahasa yang hampa makna dan berlawanan dengan gaya bahasa Nabi yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ini yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ijma'ul ulama. Itu semua adalah sebagai tanda bahwa matannya, berarti kalau bertentangan seperti tadi, itu sebagai matan yang tidak sahih. Inilah contoh yang hadis yang dipakai oleh orang-orang sufi tadi itu tentang
yang pertama diciptakan adalah cahaya dan Nabi itu diciptakan dari cahaya. Ada banyak riwayat dari mereka itu. Pertama cahaya Nabi. Dari cahaya Nabi itu ada tetesan-tetesan cahaya. Dari situ pula diciptakan nabi-nabi yang lain dan makhluk yang lain. Maka sifat hulu kepada Nabi itu nampak sekali dari kalangan sufi diantaranya. Tentu saja gulatul mutasawwifah, sufi yang hulu, yang ekstrim, karena berpegang kepada riwayat yang tidak sahih, bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan hadis yang sahih. Ada hadis sahih mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Diminta oleh Allah untuk mencatat semua takdir makhluk. Uktub maqadiral makhlukat. Tulislah semua takdir makhluk. Itu hadis yang sahih. Jelas sanadnya. Maka takdir kita semua sudah tercatat. Kita malam ini hadir di Masjid Al-Amal, sudah ada catatannya. Kita tinggal menjalankan saja. Sampai jam berapakah kita selesai, sudah ada catatannya. Kita aja tidak tahu nih sampai jam berapa nanti pasnya, detik berapa kita berhenti. Tapi Allah tahu enggak? Allah tahu, karena semua tertulis. Jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tintanya sudah kering, tinggal menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hadis ini sahih dan yang tadi berarti bertentangan karena hadis tadi mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur, adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bukan diciptakan dari cahaya. Nah, itu pada poin yang pertama. Kita ambil yang kedua ya. Metode kedua dalam memahami atau berinteraksi dengan hadis, memahami hadis secara tematik. Nah, ini menjadi penting, memahami hadis secara tematik. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang senada untuk menyimpulkan hukum. Kita tidak akan bisa menyimpulkan satu hukum hanya dari satu hadis saja, karena siapa tahu ada hadis lain atau riwayat lain yang memberikan penjelasan untuk riwayat yang ada pada satu hadis tadi. Maka diperlukanlah untuk mengumpulkan banyak riwayat agar kita paham apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah dia ucapkan itu. Nah, di sini ada dua atau tiga contoh, dua barangkali. Seperti contoh pertama, larangan berpuasa saat safar. Ada hadis, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tidak baik kalau puasa saat kita safar. Ini hadis. Kalau langsung diambil hukum dari satu hadis ini, maka terlaranglah kita puasa saat musafir. Karena Nabi bilang laisa minal bir. Tidak baik. Kalau tidak baik ya berarti jangan lakukan. Tetapi dengan mengumpulkan riwayat yang lain yang senada, ketemu nanti apa yang diinginkan oleh Nabi. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kami musafir, kata sahabat, bersama Rasul dalam satu perjalanan peperangan, minnas saim wa minnal muftir, la ya'ibu saimul muftira walal muftira saima. Sebahagian dari kami ada yang berpuasa, sebagian lagi ada yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela yang puasa, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Sudah mulai berbeda. Kalau tadi laisa minal birri, tidak baik puasa saat safar. Tetapi dalam perjalanan ini kenapa ada sebagian berpuasa? Dalam satu perjalanan lagi peperangan, Nabi menyuruh semua mereka berbuka, tapi tidak ukur. Nabi masih puasa. Buka kalian Nabi. Tak ukur kan sudah. Sebab Nabi masih puasa. Akhirnya diambil oleh Rasul air itu dan ditunjukkannya di hadapan para sahabat kalau dia berbuka. Berbuka Nabi. Kalau ada jeneng puasa oleh hanya Nabi. Ulaikal usa.
Mereka durhaka, mereka durhaka, mereka durhaka. Karena akan menghadapi musuh dalam satu peperangan dan perjalanan jarak jauh. Kok tahu puasa bisa-bisa mungkin dari segi fisik tentu agak terkendala. Disuruh oleh Nabi berbuka, kalau tidak boleh, ulaikal usah, mereka durhaka. Dari 3 riwayat. Ada yang keempat, semua mereka berbuka illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Kecuali Rasul dan Abdullah ibn Rawaha. Kok Nabi tetap berpuasa? Yang lain? Padahal Nabi bilang tidak baik puasa saat safar. Disinilah para ulama menganalisa apa sebenarnya hukum yang ingin dicapai melalui riwayat-riwayat yang ada. Ternyata seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di antaranya bahwa tidak baik berpuasa saat safar bagi dia yang memang kesulitan kalau tetap berpuasa. Kok puasanya payah-payahnya? Berarti lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa. Tidak baik dia untuk berpuasa karena memang akan menyulitkan dia. Tapi bagi orang yang dalam safarnya tidak mengalami kesulitan apapun dan dia ingin berpuasa tidak menyulitkan dia, maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa, sebagaimana sahabat yang tadi dalam perjalanannya sebagian berpuasa dan sebagian berbuka. Bagi orang yang 50-50, samonya payah ndak jo sandang ndak jo dalam perjalanan, boleh baginya untuk berbuka, mengambil keumuman dalil yang memang menjadi yang menunjukkan bahwa safar adalah salah satu dari uzur syar'i yang membolehkan untuk berbuka. Nyekuat sebenarnya nak buka aja nya boleh enggak? Boleh, karena memang secara umum safar itu adalah alasan syar'i untuk bolehnya berbuka. Tapi kalau dia ingin tetap berpuasa, maka bisa jadi itu lebih baik. Apa sebab? Ini lebih payah mengganti soalnya daripada melanjutkan puasa. Nah, jadi ini memahami hadis secara tematik. Ada contoh yang kedua di sini dalam persoalan isbal. Dalam persoalan isbal, menurunkan kain sarung celana di bawah mata kaki. Ada riwayat di antaranya salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok golongan yang Allah tak perhatikan di hari kiamat, tak dipedulikan. Yang salah satunya adalah al-musbil izarahu. Orang yang isbal. Yang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini hadis yang di dalamnya ada ancaman. Tapi di dalam riwayat yang lain, seperti yang datang dari Salim ibnu Abdillah yang menceritakan tentang persoalan karena atau disebabkan oleh khuyala, bataran, karena kesombongan. Bahwa sesungguhnya orang-orang melakukannya karena kesombongan. Lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syaqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalik. Abu Bakar kan badan agak kuyus kan. Jadi kalau seandainya ada satu saat kadang pakaiannya itu agak ke bawah. Bapak jaganya kok dan cendeku kini wahanya. Kata Rasul, lasta mimman yasna'u khuyala, sesungguhnya kamu melakukannya bukan karena kesombongan. Nah, oleh karena itu ancaman itu diberikan penjelasan oleh para ulama berdasarkan pada riwayat yang ada. Ancaman berat yang untuk neraka tadi, yang pertama sekali ditujukan kepada orang-orang yang memang melakukan karena atas dasar kesombongan. Karena kalau kita lihat memang pakaian orang-orang dahulu, salah satu dari bentuk kesombongan itu ada pada memanjangkan pakaian. Coba tengok pakaian raja-raja Romawi, raja Persia, gimana mereka berpakaian, itu lambang
kemegahan dunia yang mereka miliki, dan itu bentuk dari kesombongan. Ancamannya pertama sekali ditujukan untuk orang seperti itu. Lalu apakah orang-orang yang tidak sombong lalu boleh berbuat bebas saja? Tidak juga. Karena para ulama mengatakan ketika memang di situ barangkali dia lepas dari kesombongan, bisa saja hukumnya turun kepada makruh. Tetapi makruh itu kata Imam Malik dan Rasulnya. Nah, karena Allah dan Rasulnya yang membenci, tetap saja sebenarnya kita tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang dibenci. Nah, oleh karena itu Umar bin Al-Khattab ketika melihat seorang pemuda yang ada pakaiannya agak ke bawah, yang perempuan, biarlah kena oleh yang kotor, haza yuzilu haza. Yang berikutnya, sentuhan berikutnya akan menghilangkan kalau memang ada kotor. Nah, artinya dari riwayat tadi bisa saja kita katakan ancaman berat itu memang jika diinginkan atau didasarkan pada khuyala, bataran wa khuyala. Tetapi kalau seandainya tidak, dijelaskan juga oleh para ulama, bisa-bisa hanya sampai pada hukum makruh, bukan sampai pada hukum ibahah. Artinya tetap bukan hukumnya boleh, setidaknya makruh dan makruh adalah sesuatu yang lebih pantas untuk kita tinggalkan. Dan yang lebih baik lagi ada pada bagian terakhir itu 3 poin yang saya sampaikan itu. Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa isbal itu seandainya bukan atas dasar kesombongan maka hukumnya menjadi makruh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi sebelumnya. Tetapi hukum makruh itu tidaklah boleh dilakukan secara terus-menerus. Kalau terus-menerus berarti tidak makruh kan? Jadi mubah. Karena tempatkan hukum itu sesuai dengan posisi hukumnya. Kalau sudah terus-menerus berarti itu bukan lagi dianggap sebagai makruh, tetapi sudah menjadi ibah. Dan ulama tidak ada yang mengatakan hukumnya adalah ibah. Yang mengatakan makruh itu ada, tapi ibah tidak. Nah, oleh karena itu untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih pantas kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, irfa' thawbak li'annahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, tanpa memperhitungkan apakah ada kesombongan atau tidak. Yang jelas ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi itu jauh lebih baik. 2 kok. Lah, mungkin sampai sini aja lah dulu ya, 2 poin. Saya tadi inginnya ini 7 poin ini. Karena akan kita sambung insyaallah hari Senin. Rencananya Senin itu kita coba lihat penyimpangan dalam memahami hadis. Ada liberal, ada Syiah, ada Sufi, ada Ahlul Kalam, dan berbagai macam metode mereka dalam memahami hadis dan menyimpulkan hukum. Kesalahannya bisa pada akidah, bisa pada ibadah. Tapi kita tengok nanti apakah ini yang kita lanjutkan atau tetap pada penyimpangan.
Nah, kita minta nanti dari iya. Kalau kita lanjutkan, kalau enggak kita ambil poin bab berikutnya, penyimpangan. Tapi untuk malam ini sekira kita cukupkan, dan silakan dibaca. Boleh juga dikoreksi kalau seandainya ada hal-hal yang keliru yang ada di dalamnya. Ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi ini sesuatu yang sangat sederhana yang di dalamnya tentu banyak kesalahan. Terima kasih. Mungkin kita akan kalau ada diskusi sebentar ya. Silakan. Ada musyuzuz dan ada mul'illah. Tidak syaz. Syaz itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau seperti itu nanti membuat dia menjadi hukumnya akan karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Ada satu riwayat yang lain yang dulu pernah disampaikan dalam majelis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim, kan salah satu dari larangan haji adalah nikah. Tidak boleh akad nikah. Tapi ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasul tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Rasul menikahi Maimunah dia dalam keadaan berihram. Tentu bertentangan. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti ditengok apa sebenarnya maksudnya ini. Artinya tidak langsung dihukumkan sebagai hadis yang sahih, dicari tahu dulu apa sebenarnya maksudnya. Apakah memang pada saat ihram atau setelah ihram dan lain sebagainya. Jadi artinya itu adalah sesuatu yang seorang perawi thiqah meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang lainnya. Itu syaz namanya. Kalau sudah seperti itu, nanti yang bertentangan ini akan dipersoalkan kedudukannya. Itu. Kalau yang keempat tadi ada mu'illah al-qadihah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Sengaja tadlis disebutkan dalam sanadnya seseorang yang terpercaya supaya orang yakin dengan yang dia sampaikan. Ahlinya al-muhaddis pasti tahu. Orang-orang seperti Imam Bukhari pasti tahu ini bukan dia yang mendapatkan hadis. Sedangkan dari 100 hadis saja diacak-acak sanadnya tuh. 10 orang ulama menyebutkan masing-masing 10 hadis dengan sanad yang la diubah-ubah. Selesai dari Imam Bukhari saudara. Iko yang hadis pertama ndak iko yang dengannya keu yang hanya. Jadi kalau ahlinya dia akan sangat tahu dengan illatun qadihah itu. Tapi bagi pemula yang belajar hadis barangkali akan sulit. Itu. Jadi 5 untuk menentukan sahih hadis dari sisi sanad. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Ada lagi? Tentu tidak sama hadis dengan untuk mentaatinya. Mentaatinya iya, mentaati Allah, mentaati Rasul itu sama kedudukannya. Tidak mau mentaati Allah sama dengan tidak mau mentaati Rasul itu sama dengan tidak mentaati Allah. Maka mungkirus sunnah, ada mungkirus sunnah, kelompok yang ingkar sunnah. Cukuilah wa Quran ini. Quranul lengkapnya. Berarti dia sesungguhnya sedang menolak Al-Quran itu sendiri. Karena yang menyuruh kita untuk taat kepada sunnah Nabi, taat kepada Nabi adalah Al-Quran sendiri. Nah, oleh karena itu, apapun yang datang dari Nabi dalam bentuk tasyri' seperti itu, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Nanti ada pada poin yang ke-6, Imam Al-Qarafi, orang yang paling berjasa dalam memberikan pembagian-pembagian
pada poin yang keenam itu. Bagaimana memahami hadis itu dengan melihat posisi Nabi. Ada Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai hakim, qadhi. Nabi memutuskan satu perkara, awak yang tidak qadhi apa ya mungkin itu? Hakim mesti mengikuti cara Nabi. Bagaimana Nabi memutuskan perkara. Dan tidak semua orang yang mengambil sunnah itu. Kalau pada posisinya sebagai qadhi atau sebagai hakim. Bahkan ada Nabi sebagai manusia biasa. Apakah semua yang datang dari Nabi itu nanti untuk sesuatu yang memang itu masyru' untuk diikuti? Ternyata ada hal-hal yang diucapkan oleh Nabi bukan itu sebagai wahyu, tapi sebagai sesuatu yang dia anggap itulah yang paling pas. Tapi adab sahabat di situ luar biasa. Jadi ketika dalam perang Badar, Nabi menentukan di sini kita bermarkas. Karena kita akan menghadapi musuh. Apa kata Khabbab Ibnul Munzir? Ya Rasulullah, iko wahyu atau enggak? Kalau wahyu, sami'na wa ta'na. Tidak ada cerita oleh kalau itu wahyu. Wahyu atau enggak? Apa kata Nabi? La. Bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini adalah pandangan saya, strategi saya. Inilah yang saya anggap tepat untuk strategi kita. Kalau begitu ya Rasulullah, saya punya pandangan ado yang lebih ancak berikut sampai markas awak lainnya. Apa orangnya Nabi? Kita bermarkas di samping sumur Badar. Sehingga kita menguasai air. Kalau kita berperang pasti yawi. Kita punya air. Sementara orang kafir nanti kehabisan bekal, air sudah kita kuasai. Boleh Nabi pindahkan. Oh, kalau begitu kita markasnya di sana. Berarti ada saatnya sesuatu diucapkan oleh Nabi memang bukan berdasarkan wahyu, tapi strategi yang Nabi pandang itu. Ada juga satu ketika Nabi lewat di petani kurma. Dia jauh dari Nabi, jangan jadi ikut bu elenya. Tak jadi cangkok tak apa. Ada contoh dalam muka. Jangan dikawinkan ya. Di bu ada sahabat dong. Tahun sudah apa buah karmar. Datang ke Nabi ya Rasulullah. Dan Rasulullah jawab tak apa buah karmar kini dehnya. Apa kata Rasul? Persoalan dunia itu urusan kalian. Kalau saya sampaikan persoalan agama, khudhu minni. Ambil dari saya. Tapi kalau persoalan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dari dunia kalian. Pada poin yang keenam, ya 7 itu soal sains, hubungan hadis dengan sains. Yang ke-7, tapi yang keenam posisi Nabi yang oleh para ulama itu dikajinya baik-baik. Ternyata memang berdasarkan kepada riwayat ada hal-hal yang di situ tidak mengandung unsur tasri'. Tetapi yang menarik adalah adabnya sahabat terhadap hal-hal yang tadi tidak tasri'. Kalau la tasri', tidak ada cerita, memang sami'na wa ata'na. Tapi ketika bukan, berarti ada kesempatan memang untuk diberikan hujah-hujah yang lain meskipun bertentangan dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini terkait dengan metode ideal berinteraksi dengan hadis Nabi dapat kita pahami, dan semoga kita semakin cinta kepada Rasul kita yang mulia untuk kemudian kita istiqamah berada di atas sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.